Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nugraha, mahasiswa MAP Untirta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa e-governance archetype yang ada di kampus Untirta. E-governance merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta. Namun dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh sektor publik, organisasi-organisasi pemerintah, maka IT governance juga harus diterapkan di sektor yang banyak menuntut perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Menurut Weil and Ross, e-governance didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. IT governance merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI untuk pencapaian organisasi. Fungsi-fungsi IT governance pada intinya adalah bagaimana mengelola penggunaan TI agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan, dan membantu proses pemecahan masalah. Dengan demikian, IT governance pada intinya mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan TI, siapa yang mengambil keputusan, dan mengelola proses pembuatan serta pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan TI. Suatu e-governance yang efektif berarti penggunaan TI pada organisasi tersebut mampu meningkatkan dan menyinergiskan antara penggunaan TI dengan visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi yang bersangkutan. Efektivitas electronic governance menurut Weil and Ross yaitu suatu IT governance yang efektif adalah yang mampu menjawab 3 pertanyaan tentang pertama, keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan TI. Yang kedua, siapa yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan penggunaan TI. Dan yang ketiga, bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitor. Selanjutnya, e-governance archetype, teknisnya menurut Weil and Ross, digambarkan skema untuk membantu memahami, mendesain, mekomunikasikan, dan memelihara IT governance yang efektif. 3 komponen dalam kerangka kerja IT governance. Yang pertama yaitu what atau domain atau keputusan TI apa yang diambil atau bagaimana TI dipergunakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan tersebut yang disebut sebagai domain TI antara lain meliputi 5 bidang, yaitu yang pertama adalah IT principle, yang kedua IT infrastruktur strategi, yang ketiga IT arsitektur, yang keempat business application, yang kelima investment and prioritization, yang kedua yaitu who atau style atau siapa yang memiliki otoritas atau yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penting TI, serta peran stakeholder TI di dalamnya. Beberapa pola dasar atau IT governance archetype yang menyangkut pengambilan keputusan TI antara lain yang pertama yaitu business monarchy yang melibatkan top manager saja, IT monarchy yang melibatkan IT spesialis saja, feudal melibatkan setiap unit bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Federal yaitu kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah yang di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT.
keempat, IT duopoly, yaitu IT group dan satu kelompok lain. Dan yang terakhir, anarki, yaitu sentralistik, satu orang mengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu how atau mechanism, atau bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusan. Berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan, seperti eksekutif komite, IT council, dan lain-lain. Proses penyelesaian atau alignment proses dan pendekatan komunikasi. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai 3 komponen dalam kerangka IT governance, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa e-governance archetype dalam kampus Untirta, yang mana dalam 5 bidang domain TI, yaitu yang pertama IT Principle. IT Principle dalam tata kelola TI Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green atau It's Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Yang kedua, TI Infrastruktur Strategis. Penanganan teknologi dan informasi di Untirta ditangani secara sentral oleh Pusdeinfo yang bertanggung jawab atas pengelolaan langsung infrastruktur TI di Untirta pada tingkat operasional. Selanjutnya, IT Arsitektur. Untirta memiliki sistem informasi dan pusat data yang terpusat yang bisa diakses melalui Pusdeinfo. Pusdeinfo dikembangkan di atas satu platform yang dapat menghubungkan dengan beberapa platform yang lainnya dengan menggunakan perangkat lunak open source yang dijalankan di atas jaringan kampus wireless dan LAN. Selanjutnya, Business Application. Terdapat sekitar 29 layanan online yang tersedia dalam Pusdeinfo, yaitu Spada, Sirata, Siakad, Siakad Untirta, eJurnal, Sikita, Etamu, SKP Untirta, Wisuda Online, My Untirta SSO, Kevrin, MOOC, Dashboard Untirta, Admisi, dan lain-lain. Terakhir, IT Investment and Prioritization. Keputusan-keputusan tentang investasi dan prioritas TI di Untirta dilakukan berdasarkan tujuan dan kepentingan yang bersifat umum atau bersama. Alokasi investasi teknologi informasi didasarkan pada infrastruktur dan pemrosesan transaksi-transaksi. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan siapa atau siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di Pusdeinfo Untirta. Dapat dilihat di nomor 1 yaitu bisnis monarki. Pengambil keputusannya itu eksekutif puncak yang pada kampus Untirta ini yaitu pimpinan dalam bisa rektor, direktor, wakil rektor 2 dan wakil rektor 3. Yang kedua IT monarki. IT monarki pengambil keputusannya yaitu jabatan atau unit spesialis TI yang dalam Untirta ini yaitu Kepala UPT Data dan Informasi. Yang ketiga, federal atau unit-unit akademik atau administratif yang mengambil keputusan secara mandiri. Di Untirta ini yaitu para ketua jurusan, para kepala unit, dan para kepala biro. Yang keempat, IT duopoly. IT duopoly ini yaitu kombinasi eksekutif puncak dan unit-unit akademik atau administratif. Dalam Untirta ini yaitu rapat pimpinan. Yang kelima, feodal. Feodal dalam pengambilan keputusannya itu kombinasi spesialis teknologi informasi dan salah satu kelompok lain, bisa eksekutif puncak atau unit akademik atau administratif.
Dalam hal ini yaitu Kepala UPT Data Informasi beserta para ketua jurusan, para kepala unit atau para kepala biro atau rektor atau wakil rektor 2. Dan yang terakhir yaitu anarki. Pengambilan keputusannya yaitu unit-unit ad hoc atau non-struktural. Dalam hal ini yaitu tim Pusdainfo dan unit lainnya. Selanjutnya, untuk pihak-pihak yang memiliki hak untuk memberi masukan dan pengambilan keputusan dapat diuraikan seperti pada tabel 2 ini. I di sini berarti input right dan D di sini decision right. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut mengenai hak siapa saja yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.